Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi mendengar firman-Mu. Karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 10. Firman Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh pada satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Gunakan kesempatanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita pernah, bahkan mungkin sering, menghadiri acara ulang tahun. Baik karena teman mengundang kita, atau karena kita sendiri yang sedang merayakannya. Hari ulang tahun adalah hari sukacita, sehingga kita merayakannya. Yang berulang tahun senang karena mendapat kesempatan lagi untuk hidup di dunia ini. Ulang tahun sering dimaknai sebagai kesempatan hidup, kesempatan untuk berkarya. Dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula kesempatan untuk kita jalani. Bila kita coba pelajari Alkitab, nampak ada dua kelompok orang di sana, yaitu kelompok orang yang tidak percaya dan kelompok orang yang percaya kepada Tuhan dalam memaknai kesempatan hidup yang ada, yang dianugerahkan, yang diterimanya. Karena sesungguhnya hidup adalah pemberian Tuhan bagi kita. Lalu bagaimana kita memanfaatkan hidup pemberian Tuhan itu? Kelompok yang tidak percaya, katakanlah diwakili oleh Raja Herodes. Nampaknya Herodes merasa kesempatan hidup adalah untuk melakukan keinginannya. Tidak peduli keinginan itu termasuk yang bertentangan, bahkan yang berbuat jahat di mata Tuhan. Sebab justru pada saat hari ulang tahunnya yang dirayakannya secara besar-besaran, pada saat Herodes diyakinkan ada kesempatan hidup baginya, ulang tahun tadi itu, saat itu ia berbuat jahat, memenggal kepala Yohanes Pembaptis, sesuai dengan permintaan seorang penari yang menyukakan hatinya. Itu tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 6 atau Markus pasal 6 ayat 21. Sementara kelompok orang yang percaya kepada Tuhan melihat hidup sebagai suatu kesempatan untuk berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan untuk berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakanlah diwakili oleh
Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat hari-hari, waktu-waktu yang ada hanya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga berusaha cepat-cepat melakukan pekerjaannya itu. Supaya banyak kesempatan dimanfaatkan. Tentu memang bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, hidup adalah suatu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Seperti syair lagu yang sudah populer itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan mensyukuri seluruh hari-hari hidupnya. Mensyukuri seluruh hari hidupnya dengan baik. Memanfaatkan seluruh hari hidupnya dengan baik. Merayakan hari-hari pemberian Tuhan setiap saat. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau menyia-nyiakan sedikit pun waktunya untuk perbuatan melakukan yang jahat. Berbuat sesukanya. Melainkan seluruh waktu yang ada adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Tuhan mempersoalkan pernyataan Yunus sebagaimana dituliskan dalam bacaan Alkitab tadi, khususnya Yunus pasal yang keempat, yang ke-8, bagian terakhir. Di sana tertulis kata Yunus, lebih baik aku mati daripada hidup. Loh, mengapa Yunus mau mati? Mati berarti memang berhenti berkarya, tidak berbuat apa-apa lagi. Mengapa Yunus tidak mau hidup? Mengapa Yunus tidak mau hidup lagi? Apa arti hidup bagi Yunus? Rupanya, hidup bagi Yunus adalah melakukan apa yang dikehendaki dan menikmati apa yang dikehendaki. Karena itu, Yunus hanya mau melakukan apa yang dikehendaki atau yang cocok baginya untuk dilakukan. Ketika sesuatu dialami atau dilakukan tidak seperti yang dikehendakinya atau tidak cocok menurut Yunus, maka Yunus tidak mau melakukannya. Coba kita perhatikan kitab Yunus. Hanya 4 pasal dan pendek saja. Coba kita perhatikan. Walaupun Yunus menyatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, seperti tertulis dalam pasal 1 ayat ke-9, tetapi Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Tidak mau melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan firman Tuhan di sana, untuk mengajak orang-orang Niniwe bertobat, malah Yunus berusaha melarikan diri dari tugas itu. Ia lari ke Tarsus dengan tujuan agar jauh dari Tuhan, jauh dari perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe itu. Walaupun akhirnya ternyata Yunus tetap tiba juga di Niniwe sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dengan terpaksa Yunus melakukan perintah Tuhan, pasal 3 ayat yang keempat. Tapi tetap tidak mau pekerjaannya berhasil. Karena itu Yunus marah kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan membatalkan hukuman kepada orang Niniwe. Sebab penduduk Niniwe mau bertobat. Karena yang Yunus inginkan adalah hukuman atau pembinasaan bagi orang Niniwe. Maka Yunus mengatakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Pasal 4 ayat 3 tadi. Dan 3 kali Yunus mengatakan kata mati. Ayat 3, ayat 8, ayat 9. Jadi walaupun Yunus menyebut dirinya orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kalau perintah itu untuk kebaikan orang lain, kalau perintah itu untuk menolong orang lain, dalam hal ini orang-orang Niniwe, Yunus juga tidak mau kalau kesenangannya diganggu, kalau kesenangannya diambil, kalau dia akhirnya harus menderita. Karena itu tadi kita baca, Yunus marah kepada Tuhan yang mengambil kesenangannya, yaitu layunya pohon jarak itu. Jadi Yunus lebih baik mati kalau melakukan yang tidak diinginkan, dan lebih baik mati kalau harus menderita. Dan sekiranya pun Tuhan tetap membuat dia hidup, ia tidak mau
berbuat apa-apa kecuali marah, menentang kehendak Tuhan sampai akhirnya mati. Aneh sekali ya sikap Yunus ini ya. Tapi tunggu dulu. Jangan-jangan kita juga hidup seperti Yunus. Kita memang menyebut diri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak mau melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya memikirkan kesenangan dan kemauan-kemauan kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kita tidak peduli kepentingan, kesenangan, bahkan keselamatan orang lain. Kesempatan hidup yang ada pada kita hanya kita gunakan untuk kesenangan kita. Hanya mau melakukan apa yang menyenangkan kita. Kita tidak mau melakukan apa yang tidak menyenangkan bagi kita. Jangan-jangan beribadah, mengikuti ibadah, mengikuti aktivitas keagamaan, itu kita lakukan karena itu menyenangkan bagi kita. Dan kita tidak mau melakukan aktivitas itu, kesempatan itu, peribadahan itu, bila itu tidak menyenangkan bagi kita. Bahkan walaupun Tuhan sendiri yang menugaskan kita, seperti yang dilakukan oleh Yunus tadi itu. Yunus tidak mau melakukan yang dia tidak inginkan. Ketika disuruh Tuhan ke Niniwe untuk menolong orang lain di sana, dia tidak mau. Ketika kesenangannya terganggu, matinya pohon jarak itu, dia tidak mau. Dia marah. Mari kita koreksi diri kita. Apakah hidup kita hanya kita gunakan, hanya kita manfaatkan untuk kesenangan kita? Dan kita amat sangat marah ketika kesenangan kita, ketika kepentingan kita terganggu. Tuhan kecewa dengan Yunus yang tidak mau memanfaatkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama. Ketika Allah berfirman, layakkah engkau marah? Dan Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus hanya mau memanfaatkan kesempatan hidup untuk kepentingannya, untuk kesenangannya. Ketika tidak dapat menikmati kesenangan, ketika tidak dapat melakukan apa yang diinginkan, Yunus merasa lebih baik mati. Saudara-saudara, apakah hidupmu, apakah hidupku, apakah hidup kita hanya untuk kesenangan kita? Tidakkah juga perlu kita manfaatkan untuk kepentingan orang lain? Hidup kita ini, waktu kita ini, tenaga kita ini, apa yang ada pada kita, untuk juga berguna menolong orang lain, untuk juga berguna bagi yang lain. Sebenarnya yang benar adalah hidup kita juga berguna bagi orang lain. Bahkan seperti yang dikatakan Samratulangi itu, bahasa Manado itu, si tou tumou tou. Manusia hidup karena menghidupi orang lain atau untuk menghidupi orang lain. Kita tidak disebut hidup, apalagi berguna kalau memang tidak berguna bagi orang lain. Kalau itu kita saja tidak ada gunanya, harus berguna. Hidup baru disebut hidup kalau kita berguna bagi orang lain. Karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang ada, hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, untuk berguna juga bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi dunia ini. Saudara-saudara, hidup adalah anugerah, pemberian. Manfaatkanlah, pergunakanlah, syukurilah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ingat, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Dan karena itu, kita juga akan bersuka cita bila kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas firman yang kami dengar. Bimbing kami mengerti bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan harus kami manfaatkan dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk berguna bagi sesama. Ampuni kami jika seringkali kami hanya memanfaatkan hidup untuk kesenangan kami, kemauan kami, bahkan tidak peduli orang lain, bahkan karena perbuatan kami, kesenangan kami, orang lain menderita. Bimbinglah kami supaya hidup berguna bagimu, bagi sesama kami, karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang menderita, yang kesusahan.
Pakai kami Tuhan, karena berkat-Mu juga ada pada kami. Dan kami yakin juga seperti firman bahwa Tuhan akan memperlengkapi kami supaya kami mampu menolong orang lain, mampu berguna bagi orang lain. Kasihani banyak orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi karena dampak COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, sehingga berkesusahan. Pakai kami untuk menolong meringankan beban mereka, memperhatikan mereka. Banyak juga orang yang membutuhkan pertolongan dan kami ada kemampuan untuk menolong mereka dengan anugerah yang Tuhan beri, dengan segala yang ada, kepintaran, kemampuan, dan apa yang ada pada kami. Gerakkan kami dan saudara-saudara kami semuanya saling berbagi, saling menolong, sehingga ada keseimbangan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami doakan negara dan bangsa kami supaya tetap Tuhan lindungi dan jagai, bahkan negara dan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini, Tuhan tuntun kami semua dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami semua dapat melewatinya dan kami menikmati sukacita pada akhirnya. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa, Tuhan lindungi dan jagai mereka, supaya mereka terus dapat melakukan apa yang baik, dan kami bersama-sama melakukan yang baik. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.